Ya kalau leher panjang itu kan ada juga event buat kontes itu. Kalau di kalangan peternak itu yang istilahnya punya materi bagus dari segi bobot, terus panjang, lingkar dada, itu kan targetnya bisa buat kontes. Untuk penilaian itu biasanya yang paling pokok itu kan dari berat. Nah itu beratnya endoknya itu, terus panjang itu penilaian dari paruh sampai kuku kaki itu, terus lingkar dada, terus kerapian bulu. Nah itu yang biasanya paling utama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Jaya Susanto, alamat Ponggok 2, Trimoyo, Jedes, Bantul, umur 34 tahun. Untuk usaha yang saya tekuni istilahnya buat sampingan, saya ternak endok jenis jumbo. Saya beternak ya sampai saat ini sekitar 1 tahun setengah lah, itu bersama teman saya, partner saya, Bayu Anggoro. Karena terjun di dunia mendok karena itu pertama dari segi perawatan simple, dari segi pakan didapat dari sekitar lingkungan banyaklah, istilahnya dari dedak, terus sisa-sisa nasi. Nah itu terus di samping itu kan nggak mengganggu aktivitas pokoknya. Nah itu yang terutama. Untuk jenis yang saya pelihara sama Mas Bayu itu mendok jenis jumbo leher panjang. Tapi untuk jenis leher panjang itu ada dari juga brand Mas Hendrik, yaitu brand Tronton, itu yang saya pelihara itu. Di samping asli apa istilahnya jumbo leher panjang Blitar itu juga ada brand Tronton Mas Hendrik. Ya untuk jumbo itu kan ada istilahnya di dalam dunia permendokan, jumbo itu kan leher panjang sama leher beton itu. Nah untuk istilahnya Tronton itu kan asal mulanya cuman istilah nama dari brand Mas Hendrik itu. Ya di kalangan permendokan banyak lah, selain brand Tronton itu banyak. Tapi untuk saat ini yang saya pelihara itu cuman jumbo leher panjang sama yaitu yang brand Mas Hendrik itu. Dan kalau jenis mendok itu sebenarnya banyak sih, ada Rambon, Jali, Dragon, nah itu terus lokal lah itu. Tapi kan dari segi saya lihat untuk pertama melihara sampai sekarang itu yang paling cocok pas dengan yang saya inginkan yaitu di jumbo itu. Ya kalau leher panjang itu kan ada juga event buat kontes itu. Kalau di kalangan peternak itu yang istilahnya punya materi bagus dari segi bobot, terus panjang, lingkar dada, itu kan targetnya bisa buat kontes. Sebenarnya untuk konsumsi itu juga bisa, tapi kan untuk saat ini kalau mungkin dibuat konsumsi harganya kan terlalu rendah, istilahnya rendah lah. Nah, itu. Dan di kalangan peternak istilah jual beli itu dari segi harga jumbo juga masih tinggi. Untuk saat ini ya kalangan dalam artian untuk dipelihara jenjangnya yaitu kadang setiap kandang itu ngeluarin buat targetnya buat kontes itu. Ya kalau perawatan itu sebenarnya tuh sama aja. Mungkin kan untuk persiapan, kalau mungkin banyak kalangan peternak yang mempersiapkan jauh-jauh hari, mungkin 2 bulan sebelum kontes atau 3 bulan. Nah itu kan biasanya bobot dibuat istilahnya beratnya itu di target harus berapa kilo, sampai 7 kilo, 5 kilo atau berapa, tergantung ntar kelasnya mau kelas jemoko atau basong. Nah itu terus dari segi bulu perawatan itu kan sebenarnya mudah, istilahnya cuman dicuci, bisa disiram lah, istilahnya kalau bahasa Jawanya didusi lah, pakai air itu tiap pagi atau sore. Ya itu biar bersih, kelihatan bagus. Nah itu kalau dari segi pakan ya itu cuman ngejar target bobot itu. Kalau udah dari segi jenjang kakinya bagus, lain-lainnya itu sudah masuk, nah, itu kan cuman dari lingkar dada juga udah maksimal, itu kan cuman yang dikejar cuman itu bobotnya itu. Untuk penilaian itu biasanya yang paling pokok itu kan dari berat. Nah itu beratnya endoknya itu,
Terus panjang itu penilaian dari paruh sampai kuku kaki itu. Terus lingkar dada, terus kerapian bulu, nah itu yang biasanya paling utama itu. Kalau sementara belum sih, kemarin yang di Kalasan itu mau ngeluarin tapi itu materinya pas posisi ekornya bodol tarung itu, nah, sementara belum itu. Ya kalau budidaya itu kan yang pertama kan, kalau beternak itu kan ya semua apa cari itu untung lah targetnya, tapi kan itu kalau saya dulu kan nomor 2, yang terpenting kan kita pelihara dulu, lambat laun kan kita dapat ilmu. Sampai sekarang saja saya masih belajar ke senior tanya ini masih juga gitu. Nah itu kan nanti kan kalau udah berkembang dari hasil anakan itu, selain kita bisa jual anakannya itu, di samping itu kan yang paling utama kalau saya itu ya tambah saudara, tambah sedulur itu loh. Nah, dari antara satu teman ke teman yang lain, kandang A si B, nah itu kan bisa apa ya, buat pemasaran juga itu. Kalau di kandang itu yang betina itu 30 ekor ada itu yang babonya itu. Terus yang jantan itu yang ngos itu sekitar 6 ekor itu. Kalau yang kecil-kecil itu ya biasanya kan saya usia belum ada 1 bulan udah pada diambil, banyak yang inden toh. Nah, itu usia 3 hari, 1 minggu, 2 minggu atau berapa itu, nah, itu yang kemarin-kemarin inden itu sering nanyain, udah netas belum mas, udah usia berapa, besok pas usia segini mau diambil itu biasanya. Kecuali saya apa yo nyisiin 1 atau 2, buat istilahnya saya ambil sampelnya perkembangannya dari pejantan ini sama betina ini, hasilnya kedepannya itu kan gimana saya tahu, dari perkembangannya itu. Kalau netas itu ya beda-beda mas, yang jelas itu di atas, sekali netas itu di atas 6 itu bisa 10, 12, 8. Ya kalau tronton itu biasanya dikit lah mas, itu mungkin 5, 6. Tapi kan dari segi penjualan harga masih tinggi. Yang jelas ya di samping saya jaga istilahnya untuk peternak yang lainnya, terus saya itu harga tetap masih tinggi lah itu di kalangan peternak itu. Ya kalau harga kan apa ya, itu masalahnya kan soal harga itu kalau usia 2 bulan, 1 bulan postur kan udah kelihatan mas. Setiap kandang pasti beda-beda, ada yang segini segitu. Nah, itu kan apa ya, tergantung apa ya, peternak sendirilah yang istilahnya harga berapa itu. Nah, itu soalnya kan apa ya, entah dari segi postur, segi anu itu apa istilahnya, dari segi pejantan itu aja udah jutaan mas itu. Kalau yang postur bagus, yang selama saya melihara itu yang brand tronton Mas Hendrik itu mahal mas. Tapi kan dalam artian mahal itu kan kalau sudah senang hobi, nah itu kan harga kan nomor 2 tuh mas. Nah, ntar kan yang lainnya bisa ngikuti mas. Saya dulu istilahnya ragu-ragu bisa nggak sih jual tronton itu anakannya. Terus saya belajar ini ya alhamdulillah mas, itu dari udah niat, itu alhamdulillah sampai sekarang pemasaran ya alhamdulillah lancar gitu mas. Iya ya, dalam artian kan kebanyakan kan kalau saya dulu kan cuman layar panjang Blitar itu, terus saya meningkat dalam artian kan di grup-grup komunitas itu kan banyak ya. Kalau yang di grup itu kan yang saya simak dulu awalnya itu kan dari tronton itu gimana, terus apa sih ya, itu terus saya cari-cari informasi ke temen satu kandang sana sini, ya, akhirnya dapat ini dari brand Mas Hendrik. Terus saya hubungi ini saya tanya detailnya gimana ini ya, itu ya alhamdulillah. Itu dulu saya cuma jumbo layar panjang aja lah Blitar itu, tapi kan saya terus mau meningkat dalam artian kan ada peluang istilahnya dalam segi harga walaupun mahal, tapi kan saya sendiri anggapnya itu masih standar lah. Masalahnya di pasaran masih banyak yang cari itu. Ya kalau untuk jenjang kedepannya sih saya pengen sendiri istilahnya punya brand sendiri lah. Ya kan sambil jalan saya kan istilahnya dari jantan ini saya sama betina ini, ntar kan hasilnya saya mati perkembangannya anaknya gimana. Kalau bagus terus saya punya istilah sendiri, patokan sendiri, ya saya udah punya gambaran mau saya kasih brand sendiri sama teman saya itu. Tapi kan itu masih istilahnya jangka panjang mas, ini istilahnya untuk saat ini kan
cuman ini dulu lah, karena saya ikut tronton grup itu, ya itu saya istilahnya sambil jalan dulu itu. Walaupun kadang ada yang tanya, ini anak-anak apa mas, ini dari kandang saya, nama ini ya itu, tapi kan saya apa ya, dalam artian memberi penjelasan atau apa itu kan nggak langsung mas, dalam artian butuh proses mas. Nah, itu pengenalannya itu dari brand saya sendiri itu. Ya kalau selama ini pandangan saya masih bagus lah untuk beberapa tahun itu, karena kan apa ya, ya oke lah, di pasaran banyak mungkin yang bilang ini timbul leher panjang, ini itu tronton atau brand apa, tapi kan yang jelas kan kita harus detail dalam beli, dalam artian ini istilahnya saya sendiri apa ya, nggak malu lah istilahnya, kalau mau ngambil tempat siapa itu tanya ini indukannya asal mulanya len brandnya dari siapa itu. Nah, kalau seandainya oh ini bukan brand, katakanlah bukan tronton, tapi kok saya minat itu mungkin dari brand lain, ya saya ambil mas, dalam artian ntar saya silahkan jadinya apa, terus buat materi sendiri juga mas, istilahnya oh pengembangan saya punya brand sendiri gitu, targetnya kan begitu mas. Ya kalau saya yang pertama itu entah mau usaha atau dalam bidang ternak apa aja, itu sebenarnya marketnya itu adalah bagus lah setiap usaha itu. Yang terpenting itu kan istilahnya belajar dulu, istilahnya nggak usah terlalu terburu-buru lah, cari ilmu dulu, wawasan, tanya sana sini ke peternak satu antara kandang satu ke kandang yang lainnya. Terus di samping itu kan kita praktek dalam artian semampunya dulu. Nah, untuk kualitas kan sambil jalan aja dulu lah untuk istilahnya kalau pemula itu. Kalau semua sudah dikuasai ya itu mas, istilahnya jangan putus asa istilahnya. Kalau istilahnya ibaratnya ada kematian atau apa, itu kan setiap hal yang lumrah mas ya, itu pasti ada penanggulangannya, ada solusinya itu. Yang terpenting itu apa ya, kalau itulah pokoknya jangan putus asa, tetap semangat itu. Jangan itu apa ya, punya bayangan langsung untung. Kalau cuman istilahnya mau cari untung itu kan ntar istilahnya buat pakan kok belum masuk, belum ada pemasukan, nah itu kan terus istilahnya putus asa toh mas. Nah, itu yang terpenting kan jalan dulu apa yang ditekuni. Kalau saya di bidang mentot itu harus apa ya, sepenuh hati lah, dalam artian itu nggak usah tanggung-tanggung. Nah, ntar itu ada imbal baliknya lah. Nah, itu